adanya relaksasi kredit sehingga tidak terlalu membebani para debitur di masa pandemi ini, tetapi efek sampingnya adalah NPL bank bisa meningkat. Risiko NPL bank bisa meningkat, kira-kira kalau Anda hitung-hitung atau Anda analisa berapa persen peningkatan ke depannya yang dapat diterima oleh rata-rata perbankan? Untuk kuartal 1 kita sudah bisa melihat NPL di sekitaran 2%. Kuartal kedua kemungkinan bisa di antara 2,5 sampai 3% seperti itu. Baik, kalau membandingkan risiko dari NPL tersebut, ini kira-kira seberapa kuat sektor perbankan di tanah air menghadapi kondisi seperti saat ini? Untuk menghadapi sektor ini kita perbankan harus melakukan dengan melakukan restrukturisasi kredit dengan adanya implementasi PSAK 71 diharapkan bisa menghadapi masa pandemi untuk kuartal 2 dan 2020. Baik, terkait dengan krisis likuiditas sendiri, ini Anda juga sebutkan tadi risiko NPL akan meningkat juga. Apakah akan sangat buruk Anda melihatnya nanti di kuartal-kuartal selanjutnya, kuartal kedua, kuartal ketiga, bahkan hingga kuartal keempat 2020 ini? Untuk krisis likuiditasnya sejauh ini kan kuantitatif easing di Bank Indonesia masih cukup bagus ya. Bahkan Bank Indonesia tidak perlu menurunkan suku bunga pada pengumuman RDG di bulan ini. Kira-kira untuk menjaga likuiditas ini apalagi yang sebenarnya dibutuhkan perbankan? Yang dibutuhkan perbankan lebih ke arah mengantisipasi si resiko kreditnya. Apakah dia harus perbankan harus memilih kredit dengan secara tidak agresif, lebih bisa memilah-milah sih, seperti itu. Baik, kita kembali kepada kebijakan yang dilakukan oleh OJK. Di sini dikatakan OJK juga mempersiapkan pelonggaran sektor perbankan dari sisi restrukturisasi kredit dan juga penundaan Basel III di sini untuk perbankan. Dan kira-kira sedangkan kalau kita bandingkan di sini Basel III ini adalah jaring pengaman sektor perbankan dari risiko likuiditas, kredit dan lain-lain. Ini pandangan Anda seperti apa? Kalau Basel III ditunda berarti bagi OJK ialah bahwa Indonesia itu merupakan negara yang bisa tahan banting terhadap krisis pandemi, seperti itu. Kalau melihat saham-saham perbankan yang hari ini kompak berada di zona hijau, utamanya tentunya saham-saham Bank Buku 4, ini kira-kira apa yang mendorong animo seperti ini terjadi di hari ini? Pandangan Anda seperti apa? Kita tidak bisa pungkiri dengan adanya faktor global yang berkenaan dengan pelonggaran pembatasan lockdown negara-negara perekonomian maju tentunya, lalu dari faktor domestik juga dengan adanya lurusan pernyataan Sri Mulyani mengenai Bank Jangkar yang membuat sektor perbankan yang cukup kuat, lalu disertai dengan valuasi perbankan yang cukup murah yang sangat diminati oleh pelaku pasar, seperti itu. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, kira-kira stimulus apa lagi nih yang bisa diharapkan oleh sektor perbankan ke depannya? Untuk stimulus lagi, mungkin kita juga harus melihat ya untuk kuartal 1 kita kan sudah ada penekanan selama pandemi, dan kita juga harus perlu waspada sih untuk takutnya ini adalah hanya momentum sesaat doang.